Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di program Bible Study kesayangan kita, Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa ditumpahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan memasuki Injil Matius pasal yang ke-15 dan pada kesempatan ini kita akan membahas Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Jadi ini judul perikopnya tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Saya akan bacakan dulu di bagian pertama ini ayat 1 sampai 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jadi ini urusan cuci tangan, saudara ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu, orang Farisi, malah berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Dan di sini Tuhan menegur, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma, sia-sia mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudaraku, ini urusan sepele sebenarnya. Urusan cuci tangan. Urusan cuci tangan. Tapi nanti kita lihat kenapa ini jadi penting. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu. Ini kan tentang adat istiadat ya. Melanggar adat istiadat nenek moyang kita. Kenapa sampai dipersoalkan? Saudara, adat istiadat di sini bukan Taurat, tetapi tafsiran lisan dari Taurat yang diajarkan turun-menurun. Jadi tafsirannya loh, bukan Tauratnya itu sendiri, tapi tafsiran lisan dari Taurat yang diajarkan turun-menurun oleh nenek moyang. Dan di zaman Tuhan Yesus itu, adat istiadat itu memiliki bobot yang sama dengan Taurat. Itu masalahnya. Kenapa orang Yahudi, orang Farisi ini sampai kayak anggap urusan gak cuci tangan tuh dosa banget. Karena memang di zaman Tuhan Yesus itu mereka tradisi lisan tafsiran itu disamakan bobotnya dengan Taurat itu sendiri. Ya, jadi mereka sangat keberatan ketika melihat murid-murid tidak melakukan perintah atau ajaran nenek moyang. Nah, cuci tangan di sini bukan soal kuman, saudara ya. Sekarang kan zaman COVID. Ini nih bukan soal urusan ada COVID, saudara. Ya, cuci tangan di sini. Tapi bagi mereka, cuci tangan itu termasuk bagian dari penyucian. Nah, jadi ini nih bukan soal masalah higienis tangan banyak kuman, bukan. Tapi ini masalah penyucian. Jadi cuci tangan itu dianggap bagian dari penyucian diri. Nah, Tuhan Yesus dalam hal ini mengkonter dengan sangat baik. Ya. Ia membuktikan bahwa orang Farisi itu selalu bisa melihat balok di mata orang lain, tetapi dia tidak bisa melihat selumbar benang di matanya sendiri. Apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menunjukkan selumbar benang. Nah, orang bikin salah menurut adat istiadat ya. Orang bikin salah menurut adat istiadat mereka loh. Belum tentu di hadapan Tuhan itu salah. Dan saya yakin Tuhan gak mempersoalkan urusan cuci tangan. Dan siapa bilang penyucian diri itu dari cuci tangan? Nah itu kan tafsiran lisan mereka, saudara.
Tapi lihat, begitu orang lain ada yang menurut mereka nggak pas dengan yang mereka pahami, mereka itu jadi polisi Taurat, saudara. Jadi polisi kebenaran. Ya, zaman sekarang ini banyak polisi kebenaran. Yang nggak beda sama dia main dituding sesat, salah. Tuh lihat. Padahal Tuhan bilang, udah stop ngomongin orang. Lu lihat diri lu sendiri dulu dong. Ini kita bicara adat istiadat. Justru perintah Allah, hormati ayahmu dan ibumu. Itu perintah Allah loh. Tapi mereka, adat istiadat mereka pun bisa mengalahkan perintah Allah. Bayangin. Di sini Tuhan ambil contoh. Ya. Kalau ada orang yang bilang ke bapak ibunya, sorry ya, aku udah gak bisa pelihara kamu lagi. Soalnya semua udah dibuat kolekte di bait Allah. Tuhan bilang kurang ajar itu. Lihat. Bahkan mereka adat istiadat itu mengalahkan perintah Allah. Perintah Allah bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat mengkonter orang-orang Farisi dalam hal ini. Sebab orang Farisi itu adalah orang-orang yang selalu menekankan pada perintah-perintah apa yang mereka lakukan. Ya apa sih susahnya cuci tangan? Dan apa yang dia lakukan, wah dicecer terus. Tapi kalau yang dia nggak lakukan, dianggap nggak ada. Akan menjadi sangat longgar kalau dia nggak lakukan. Tapi kalau dia lakukan, ketetes setengah mati. Nah, ini ciri-ciri orang Farisi. Pernah nggak ketemu orang yang kayak gitu? Untuk hal yang dia lakukan, dia langsung tiba-tiba jadi polisi kebenaran terhadap semua orang. Kalau dia melakukan. Tapi kalau yang dia nggak melakukan, dianya sendiri melanggar, udah pura-pura diem aja. Banyak loh yang seperti itu, saudara. Ya, di sini peringatan untuk kita semua, termasuk saya. Saudara, kalau kita melihat orang lain yang lemah iman, yang mungkin hidupnya ya belum sesuai banget, jangan cepat-cepat menghakimi dia. Bangunlah dia, berilah kesempatan. Kita kan juga bukan sempurna. Jangan gini. Orang itu kadang-kadang punya defect of sin. Defect of sin ini satu istilah yang saya pinjam aja. Atau cacat dosa. Misalnya saudara punya cacat dosa apa? Misalnya. Dalam bidang A misalnya. Oke, saya ambil deh contoh yang ekstrim. Saudara masih punya cacat dosa, misalnya senang minum-minum sampai mabuk. Saya nggak membenarkan itu loh. Atau saudara melihat orang yang senang minum-minum sampai mabuk. Saudara kebetulan bukan peminum, bahkan tidak doyan alkohol. Lalu saudara melihat orang-orang yang masih senang minum-minum sampai mabuk, sikap kita apa? Apa menghakimi dia langsung, neraka lo, sesat lo emang? Lah, mungkin itu defect of sin-nya dia. Saudara mungkin gak minum-minum, tapi saudara juga punya defect of sin yang lain. Ingat, penghakiman tidak akan mengubahkan. Yang mengubahkan itu penerimaan. Bukan saya kompromi, saudara. Enggak. Bukan saya kompromi dengan dosa. Tetapi saya lagi mengajak, ini bukan kompromi. Yuk kita punya hatinya Yesus dong. Waktu ada perempuan yang ditangkap berzina, Yesus juga gak hakimi dia kok. Tuhan cuma bilang udah pulang, jangan berbuat lagi. Itu Tuhan loh yang tanpa kesalahan. Yang tanpa kesalahan aja tidak menghakimi orang. Apalagi kita yang sama-sama punya banyak kesalahan. Jangan cuma karena kita gak melakukan sesuatu atau itu bukan kelemahan kita, lalu melihat orang yang jatuh di satu titik lemah, langsung kita kameramen mau timbukin dia pakai batu. Itu orang Farisi.
Itu orang Farisi. Soal perpuluhan lada, jinten juga diperpuluhin. Tuh makanya, wah ayo beri ke bait Allah. Ya oke, terus masalah hormati orang tua gimana? Nah kita tuh sering kayak gitu, ngomongnya terlalu gede saudara. Nah Tuhan bilang untuk orang-orang Farisi ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wah ini menyedihkan. Jangan sampai ini menjadi gambaran orang-orang percaya hari-hari ini yang bisa rajin ikut kebaktian, mulutnya pandai muji Tuhan, hafal semua lagu rohani, tanpa teks pun dia hafal. Tapi hatinya sebenarnya tidak mengenal dan tidak dekat dengan Tuhan. Kata hati di sini bukan lever ya saudara ya, tapi kata hati di sini menunjuk pada pikiran perasaan seseorang yang terdalam. Makanya Alkitab The Message menerjemahkannya sebagai gini, ini keren banget. They act like worshiping me, but they don't mean it. They act, mereka bersandiwara, mereka hanya acting. Actingnya kelihatannya sedang menyembah aku, padahal tidak loh. Itu hanya sandiwara, itu hanya acting, hanya pemain profesional. Saudara, kalau ada hal yang saya paling takuti dalam hidup saya, jangan sampai saya menjadi imam profesional. Tahu imam profesional? Ya. Tahu imam profesional itu hal yang saya paling takuti. Imam profesional pandai menjalankan liturgi acting depan manusia. Ya orang kalau udah profesional apapun bisa. Kita nih kalau nonton sinetron ya, kok bisa ya dia tuh disuruh acting nangis. Padahal nggak ada apa-apa. Itu nggak pakai obat tetes mata, nggak, air matanya keluar beneran. Nggak aneh, itu aktor profesional tahu. Dia bisa. Abis acting di scene ini nangis, bener-bener nangis, scene selanjutnya ketawa-tawa, bisa. Ya, namanya juga pemain profesional. Ya, hari-hari ini lagi rame catur. Wah, ada Grandmaster muda pertama Indonesia wanita, ya, Ibu Airin Sukandar. Wah, kebetulan orang Nasrani. Grandmaster wanita pertama yang dimiliki Indonesia. Dia kalau main bisa blind chess. Bahkan terakhir saya lihat di YouTube dia sambil diajak di mobil racing ya, lagi drifting muter-muter itu mabok sambil suruh main blind chess. Kok bisa? Ya profesional Grandmaster. Kita disuruh ngeliat bidak catur aja masih susah. Dia tanpa ngeliat semua bisa dihayalin. Kok bisa ya? Oh bisa, pemain profesional. Nah, kalau imam profesional itu paling mengerikan. Itu paling mengerikan. Oh bisa juga acting di mimbar. Oh. Acting di mimbar sampai nangis-nangis. Bisa saudara. Sambil teriak-teriak, aku hidup kudus tidak bercela dan lain sebagainya, bisa. Tapi aslinya kelakuannya kok beda jauh. Nah itu imam profesional. Ingat ya, aktor aja bisa, olahragawan bisa, imam pun bisa jadi imam profesional. Dan saya takut itu. Percuma, nih kata Alkitab, percuma mereka beribadah kepadaku, kata. Sedangkan ajaran mereka ialah perintah manusia. Sia-sia tuh. Perintah manusia. Artinya apa? Hukum mereka berasal seolah-olah dari Tuhan, tapi padahal bukan. Alkitab The Message menerjemahkannya gini, they just use me as a cover for teaching whatever suits their fancy. Tuh. Mereka hanya menggunakan Tuhan. Tuh. Ini imam-imam profesional ini, orang Farisi ahli Taurat, menggunakan Tuhan sebagai cover dari teaching, dari ajaran mereka supaya kelihatannya keren. Memanfaatkan Tuhan untuk membela kepentingan mereka. Ini bentuk manipulasi. Alkitab The Message bilang tadi, they just use me as a cover. Bungkusnya ngomongnya Tuhan terus, kelakuannya minus. Ngomongnya Tuhan terus padahal lagi cari kekayaan dari pelayanan. Ngomongnya Tuhan terus tapi gak beri hidup, tapi cari hidup.
Ngomongnya Tuhan terus, tapi nggak jadi korban, malah makan korban. Ini persoalan. Ini persoalan. Ayat 10 sampai ke 20. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari dalam mulut yang menajiskan. Itulah yang menajiskan. Maka datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Ya. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkan mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, enggak dijawab loh ini. Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Tuhan dalam rangkaian ini sebenarnya sedang membahas apa yang sebenarnya membuat seseorang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat tadi ayat yang ke-11, Tuhan langsung bilang, bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Ayat 17-20 Tuhan kasih rinciannya. Dengar begini, orang Farisi selalu menilai dari penampilan lahiriah, saudara ya. Orang Farisi selalu menilai dari penampilan lahiriah. Memperhatikan apa yang kelihatan, sedangkan Tuhan selalu melihat apa yang tidak kelihatan. Orang Farisi selalu berpikir kalau mereka menjalankan ritual maka mereka pasti berkenan. Ini kan imam-imam profesional yang tadi saya katakan. Mereka berpikir kalau aku menjalankan ritual maka Tuhan sayang sama aku, nanti berkenan. Tapi mereka tidak mikir apa outcome dari ritual itu. Sedangkan bagi Tuhan bukan soal ritualnya tapi outcome-nya apa. Banyak orang Kristen yang berpikir yang penting aku kasih kolekte, yang penting aku ibadah. Oh, bukannya salah itu semua. Tapi yang lebih Tuhan persoalkan ya, apa sih outcome dari ibadah kita? Kita harus ibadah loh, harus. Tapi yang lebih penting outcome-nya tuh apa? Apakah outcome-nya itu kelakuan hidup kita berubah atau kita malah makin bengis? Ini kan persoalan, saudara. Ya. Dan Tuhan memperhatikan apa yang keluar justru. Lihat buahnya, sebab apa yang keluar itu hanya refleksi apa yang ada di dalam. Lihat ayat 19. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ayat 19 ini sentral pentingnya. Hati bisa mengeluarkan hal yang busuk. Apa yang menentukan outcome dari hati? Itu bukan soal apa yang masuk ke mulut. Orang Yahudi itu kan ketat. Ada kosher. Jadi kalau saudara lihat sekarang, halal, semua halal. Itu sebenarnya ambil konsep orang Yahudi, kosher. Sampai ada polisi kosher. Yang sidak ke dapur-dapur, restoran, hotel, lihat apakah ini kosher, halal. Mereka memperhatikan, dia pikir kalau nggak makan babi misalnya, kan untuk mereka babi itu haram. Asal nggak makan babi, aku halal, aku kosher, aku nggak najis. Padahal bukan itu. Tapi apa yang keluar itu yang bisa membuat terlihat apa yang di dalam kita. Nah, outcome kita ya, outcome dari hati kita itu bukan ditentukan apa yang masuk di mulut, tapi outcome hati kita justru akan ditentukan dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, saudara. Ya. Nah, tadi kan dibilang
guru kagak khawatir omongannya jadi batu sandungan. Nah, batu sandungan di sini maksudnya tersinggung. Ya. Guru nggak khawatir kalau ucapan guru tadi bikin mereka tersinggung. Oh, bagi Yesus Allah nggak peduli dia. Dia yang penting memberitakan kebenaran. Mau tersinggung atau tidak bukan urusan. Disinilah kita belajar, kita harus berani menghidupi kebenaran secara radikal. Tapi ingat ya, kita bukan Yesus. Kita harus mengoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi orang lain. Itulah yang dimaksud jangan menghakimi. Hakimi dulu dirimu sendiri. Ya. Jangan orang yang gak sesuai sama kita langsung kita sesatin. Kita itu harus introspeksi diri kita sendiri dulu. Kan di sini dikatakan, ya tadi di ayat yang keberapa itu, setiap tanaman yang gak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau kita bertentangan dengan seseorang atau orang meninggalkan kita, jangan buru-buru pakai ayat ini. Yang meninggalkan aku dicabut Bapakku sampai ke akar-akarnya. Tunggu dulu, kita bukan Yesus, itu masalahnya. Kita introspeksi diri kita sendiri dulu. Jangan-jangan emang kitanya yang salah, saudara. Jangan seperti orang Farisi yang nggak pernah introspeksi diri, selalu mengintrospeksi orang lain. Ya, makanya di sini kalau tadi prinsip yang kedua ya, prinsip yang pertama kan, orang Farisi selalu menilai penampilan lahiriah. Jadi dari bacaan ini ayat 10-20 kita sedang membahas apa yang sebenarnya membuat seseorang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, orang Farisi selalu menilai dari penampilan lahiriah, memperhatikan apa yang kelihatan, tapi Tuhan selalu memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Hal yang kedua, kita harus berani menghidupi kebenaran secara radikal. Tapi ingat, jangan merasa benar sendiri. Hakimi dulu dirimu, baru menilai orang lain. Nilai dirimu dulu habis-habisan, baru menilai orang lain. Jangan diri sendiri nggak dinilai. Nilai buat diri sendiri generous. Tapi kalau nilai buat orang lain, pelitnya setengah mati. Salah dikit langsung jadi polisi kebenaran. Ini masalah. Yang ketiga, kalau ada orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, prinsip hidup kita, kebiasaan hidup kita, jangan terburu-buru dihakimi. Terimalah setiap orang dengan keunikannya, kalau itu tidak esensi. Ya. Terimalah orang dengan keunikannya, saudara. Kalau ada orang ini ya, kalau ada orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, prinsip hidup kita, kebiasaan hidup kita, jangan buru-buru dihakimi dan dianggap dia tidak berkenan. Jangan, saudara. Misalnya, saudara punya kebiasaan bangun pagi. Saya juga jam 4 bangun, saudara, tiap pagi. Lalu kalau saya ketemu orang yang bangunnya jam 8, saya tuh tidak bisa langsung mengecap dia pendosa, pemalas, brengsek, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Nggak ada Alkitab tulis harus bangun jam 4. Nggak ada. Itu kan hanya kebiasaan kita. Mungkin kita punya dalih-dalih tentang kebiasaan, bangun pagi itu baik, apa, dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan ada loh, orang yang night person. Ada, bukannya nggak ada, ada. Dan saya ketemu. Dia mungkin bangun jam 10. Tapi dia kerja sampai jam 2, jam 3 malam. Saya bukan mendukung yang seperti ini, saya mah tidak bisa, saudara. Saya jam 10 ke atas saja udah mulai celeng. Tapi di sini saya mau mengajar kita untuk jangan cepat-cepat menghakimi orang yang prinsip hidupnya, kebiasaan hidupnya beda dengan kita. Jangan buru-buru dihakimi, yuk kita terima dia dengan segala keunikannya. Tidur jam berapa, makan apa, bangun jam berapa, kebiasaannya apa, itu bukan hal yang esensi. Ada orang misalnya pokoknya mau pakai sepatunya nyentrik, kanan sama kiri warnanya beda. Ya, saya sih bukan orang yang seperti itu, saudara ya. Tapi kan kita bisa aja ketemu di masyarakat gitu. Dan kita jangan melihat orang Kristen datang ke gereja pakai sepatu kanan merah kiri kuning. Ih, dasar nggak tahu umur. Ih, main dihakimi langsung.
Main bilang, ih gak tahu diri itu orang, gak tahu umur, ih Nora, ih ini, ih itu. Loh, itu kan gak esensi saudara. Yuk kita belajar terima orang dengan segala keunikannya. Jangan langsung menilai orang minus cuma karena tidak sesuai dengan selera kita. Saya berdoa kita semua bisa mengetahui mana yang esensi, mana yang bukan. Yang esensi itu kelakuan hidupnya. Mendingan dia pakai sepatu belang-belang, baju celana nggak matching, tapi buah hidup yang keluar dari dalam hatinya adalah buah-buah kebenaran. Daripada pakai semua matching, semua senada, semua sewarna, tapi yang keluar dari hidupnya penuh kemunafikan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus yang akan terus mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di program live study kita selanjutnya. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa subscribe Lifehouse Community. Sunday service kita jam 10 pagi. Ada talk show Kamis malam jam 7 malam. Dan juga Lifehouse Music. Ya, di situ ada pujian penyembahan yang akan sangat memberkati saudara. Follow juga Instagram Lifehouse Community. Di sana ada live message, renungan harian yang setiap pagi bisa saudara nikmati. Dan ada kata-kata inspirasi juga, live quotes. God bless you all.